Hai semua, halo Sobat Cublak Suweng, gimana kabar kalian hari ini? Jumat pagi, lagi pada sibuk apa nih kalian? Dimanapun kalian berada, meski di kantor, di rumah, atau dimanapun ya, jangan lupa untuk sempatkan waktu scroll HP-nya dan kunjungi channel kami, channel Cublak Suweng. Banyak berita terbaru pastinya hanya untuk Anda. Jadi, bila kalian baru banget menemukan channel ini, silahkan klik loncengnya untuk subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru tentang politik pastinya hanya untuk Anda. Oke, kali ini Cublak Suweng punya kabar terbaru ya. Bagi kalian yang sudah ngikutin channel Cublak Suweng pasti tahu tentang kabar berita di video Cublak Suweng sebelum ini, di mana Bapak Anies Baswedan dan juga Partai Nasdem dicabut izin safari politiknya di beberapa wilayah seperti kemarin Aceh dan juga Ciamis dan Tasikmalaya. Namun ternyata tidak hanya di beberapa wilayah itu saja di mana Partai Nasdem dan juga Anies Baswedan mengalami kendala untuk melakukan safari politik. Bahkan sekarang nih ya, untuk penjadwalan safari politik di Riau juga terdapat masalah. Apakah masalah ini juga terkait dengan pencabutan izin di Riau? Di sini Nasdem mengaku ya mendapat kabar soal tempat acara yang akan dihadiri oleh calon presiden mereka yaitu Anies Baswedan di Riau yang mengalami kendala. Namun berbeda dengan Aceh. Lokasi acara Anies di Riau ini dipindahkan oleh Nasdem. Waketum Nasdem Ahmad Ali mengatakan ya bahwa acara Anies di Riau ini sempat terkendala lantaran pemerintah daerah atau Pemda setempat akan melakukan acara pada waktu yang sama di lokasi tersebut. Ali mengatakan pihaknya mau tak mau harus mengubah lokasi acara Anies dari yang semula direncanakan. Enggak ada pencabutan izin lokasi. Ada satu lokasi yang kemudian kita rencanakan kegiatannya, tapi ternyata pemerintah daerah juga melakukan hal yang sama untuk kegiatan itu. Biasa aja, jadi yang waras menyesuaikan, kata Ali pada Kamis 1 Desember 2022. Ali pun menyayangkan ya untuk hal ini terjadi, di mana dia menilai seharusnya Pemda itu memfasilitasi partai politik untuk melakukan kegiatannya. Iya nih pindah lokasi gini. Kegiatan ini kan untuk masyarakat. Bagi Nasdem sih ya menyayangkan aja ya, ujar Ali. Mestinya kan Pemda terlibat secara intens memfasilitasi semua partai politik untuk melakukan kegiatannya. Karena kegiatan partai politik adalah kegiatan edukasi masyarakat, imbuh Ali. Jadi di sini Ali mengklarifikasi ya bahwa untuk kendala di Riau ini bukanlah kendala pencabutan izin, tapi ada acara yang sama dari Pemda di waktu yang sama dengan safari politik Anies. Makanya Nasdem harus mengalah ini ya dan memilih untuk pindah lokasi untuk safari politik Anies di Riau nanti. Nah, di sini rupa-rupanya hal tersebut mengundang banyak kritikan ya, termasuk dari relawan Anies Baswedan sendiri. Kelompok relawan Anies Baswedan yang tergabung di dalam Konfederasi Nasional Relawan Anies atau disingkat Korean mencurigai adanya upaya pencegalan jagoan mereka sebagai Capres 2024 di beberapa daerah. Ketua Umum Korean yaitu Muhammad Ramli Rahim menyebut upaya penjagalan itu terutama dilakukan lewat sejumlah pencabutan izin acara silaturahmi Anies termasuk di Aceh dan Jawa Barat beberapa waktu terakhir. Lain alasan di Aceh, lain pula di Riau ya, tapi tampaknya ini serupa tapi tak sama. Kami relawan menangkap ada upaya menghambat pergerakan Anies Baswedan di daerah, kata Ramli pada Kamis 1 Desember 2022. Menurut Ramli, para pihak yang tengah berupaya menjegal Anies tidak belajar dari sejarah, sebab upaya tersebut pada akhirnya justru memberi keuntungan bagi Anies. Seperti misalnya ini saat Formula E sempat dilarang nih digelar di Monas, namun gelaran balap mobil listrik itu justru mendapat lokasi lebih baik di Ancol, Jakarta Utara.
Tampaknya ada pihak-pihak tertentu yang memang selalu panik dengan keinginan masyarakat terkait dukungan terhadap Anies Baswedan, ucap Ramli. Ramli pun mengatakan Anies kini juga banyak menerima undangan silaturahmi di berbagai daerah ya, padahal sejumlah pihak sebelumnya menyebut Anies akan kesulitan mencari panggung usai berhenti sebagai gubernur. Anies Baswedan bahkan kesulitan memenuhi undangan dari berbagai daerah di Indonesia. Dan dalam setiap kehadirannya di daerah, Anies Baswedan ini selalu disambut luar biasa, kata Ramli. Nah, di sini Ramli mengatakan intinya ada upaya penjegalan ya untuk safari politik Anies Baswedan. Meskipun untuk alasan di Aceh dan di Riau, kemudian Tasik dan juga Ciamis ini berbeda ya. Kalau si Aceh, Tasik dan Ciamis ini dicabut, sedangkan Riau ini katanya ada acara yang sama. Tapi di sini sepertinya motifnya sama, serupa tapi tak sama gitu ya. Meskipun kelihatannya alasannya beda, tapi intinya ya ada motif penjegalan di situ. Itu menurut Korean ya. Namun tidak hanya Korean saja ini ya yang memberikan respon dan kritikan tajam gitu ya terkait dengan pencabutan izin safari politik dari Anies Baswedan. Kini Sekjen Partai Nasdem Joni G. Plate juga ikut memberikan kritik ya dan menyinggung kualitas demokrasi setelah Anies Baswedan dihalang-halangi saat safari politik di beberapa daerah. Joni ini menilai bahwa safari politik Anies adalah bagian dari demokrasi dan menurutnya pemerintah daerah itu seharusnya menjamin kelancaran tokoh-tokoh yang hendak melakukan hal serupa. Tentu ini kan demokrasi ya, untuk kepentingan demokrasi. Tentu pemerintah daerah perlu juga membantu untuk kelancaran program peningkatan kualitas demokrasi di Indonesia, kata Joni di Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis 1 Desember 2022. Menteri Komunikasi dan Informatika itu berpendapat bahwa pemerintah daerah itu harus memfasilitasi siapapun yang hendak berkunjung, tidak hanya Anies, tetapi berbagai tokoh yang menjalankan agenda demokrasi. Dia yakin masalah ini hanya persoalan komunikasi. Menurut Joni, hal ini jangan sampai terulang lagi di masa mendatang. Itu soal-soal administratif, mudah-mudahan contoh-contoh itu menjadi acuan agar yang berikut-berikutnya bisa berjalan dengan lebih baik. Positive thinking saja dulu, ujar Joni. Lantas gimana ini pendapat kalian? Setujukah Anda semua dengan komentar dari Korean dan juga Sekjen Partai Nasdem Joni G. Plate? Atau mungkin kalian punya pendapat sendiri? Silahkan tulis di kolom komentar dan jangan lupa LKS like, comment, share, serta support selalu channel Coba Suang. Sampai ketemu di video selanjutnya.